Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel biologi bersama saya Ripa Suryasti. Kali ini dalam video pembelajaran mengenai jaringan pada tumbuhan untuk siswa SMA kelas 11. Dengan topik yang akan kita bahas adalah mengenai totipotensi. Dalam pembelajaran kita kali ini kita akan membahas bagaimana sifat tumbuhan yang kita kenal dengan istilah totipotensi akan berkaitan dengan kemampuan suatu tumbuhan untuk bisa diperbanyak dengan teknik kultur jaringan. Totipotensi adalah suatu kemampuan setiap sel tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru yang sempurna. Kemampuan inilah yang nanti akan menjadi dasar dalam teknik kultur jaringan. Nah, jadi dasar dalam memanfaatkan dan dari kultur jaringan ada beberapa hal. Yang pertama, sel yang akan digunakan. Yang kedua, teori totipotensi sel. Dan yang ketiga adalah sifat tumbuhan. Kita lihat yang pertama. Sel dari satu organisme multiseluler dimanapun letaknya sebenarnya sama dengan sel zigot karena berasal dari sel tersebut. Ini dasar yang pertama. Yang kedua, setiap sel memiliki potensi genetik seperti zigot, yaitu mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi tanaman lengkap. Dasar yang berikutnya, bahwa pada tumbuhan masih terdapat sel atau jaringan yang belum berdiferensiasi, yaitu jaringan meristem dan jaringan dasar yang masih aktif melakukan pembelahan. Inilah 3 dasar yang digunakan dalam teori kultur jaringan. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai kultur jaringannya. Apa itu kultur jaringan? Jadi kultur jaringan adalah satu teknik membanyakan tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman, kemudian menumbuhkannya pada media buatan yang kaya akan nutrisi dan zat pengatur tumbuh secara steril atau secara aseptik dalam wadah tertutup yang tembus cahaya pada suhu tertentu sehingga bagian tanaman dapat memperbanyak diri dan bergenerasi menjadi tanaman lengkap. Nah, sebelum kita masuk pada teknik kultur jaringan, kita akan mengenal dulu beberapa jenis kultur jaringan. Ada 5 jenis kultur jaringan. Yang pertama, meristem kultur. Yang kedua, somatic cross. Yang ketiga, protoplast kultur. Yang keempat, chloroplast kultur. Dan yang kelima, polen atau antarkultur. Meristem kultur, ini eksplannya dari jaringan muda atau meristem. Kemudian yang somatic cross, penyilangan 2 macam protoplasma menjadi satu, kemudian dibudidayakan hingga menjadi tanaman yang mempunyai sifat yang baru. Protoplast kultur, ini adalah eksplan dari protoplasma sel hidup yang telah dihilangkan dinding selnya. Kemudian chloroplast kultur, eksplan kloroplas untuk tujuan perbaikan sifat, karena dengan membuat varietas baru. Dan yang terakhir, polen atau antarkultur, eksplan ini kita berasal dari serbuk sari. Nah, setelah kita mengenal jenis-jenis kultur jaringan, sekarang kita akan melihat salah satu contoh jenis kultur jaringan, yaitu meristem kultur yang diterapkan nanti pada beberapa tanaman. Tapi di sini kita akan jelaskan dulu bagaimana teknik kultur jaringan itu dilakukan. Teknik yang pertama adalah sterilisasi. Langkah pada tahap sterilisasi ini yang harus dilakukan, di mana kita melakukan proses ini semuanya di tempat yang steril. Alat yang digunakan mesti steril, serta pakaian juga harus steril. Jadi memang dilaksanakan semuanya serba aseptik. Berikutnya, hal yang harus kita perhatikan juga adalah pembuatan media. Di mana media ini kita harus memperhatikan komposisinya. Komposisi ini tergantung pada jenis tanaman yang akan kita kulturkan. Dan yang ketiga, bagaimana proses pengambilan eksplan. Proses pengambilan eksplan dari bagian tumbuhan yang akan kita kultur, ini namanya proses inisiasi. Yang berikutnya adalah multiplikasi, di mana di sini kegiatan ini adalah kita memperbanyak calon tanaman. Kemudian tahap berikutnya pengakaran. Pada fase ini eksplan akan menunjukkan adanya pertumbuhan akar. Selanjutnya pada tahap yang terakhir aklimatisasi. Kegiatan ini kita memindahkan eksplan keluar dari ruang aseptiknya masuk kepada tempat tanam yang sebenarnya atau ke bedeng. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Kita lihat bahwa proses ini bisa kita lihat pada tanaman wortel. Nah, langkah awalnya kita adalah mengisolasi, mengambil bagian dari sel wortel ini dan kemudian kita tempatkan pada media steril.
yang mana media steril ini telah diberikan nutrisi zat pengatur tumbuh yang diperlukan oleh pertumbuhan tanaman ini. Nah, setelah kita biarkan di sini dalam kondisi yang aseptik ini, di dalam media steril ini, jika berhasil maka di sana sel tadi akan tumbuh menjadi sel yang sempurna, menjadi bagian organ-organ yang sempurna. Jadi akan tumbuh menjadi satu tumbuhan wortel yang lengkap. Nah, jika sudah tumbuh di dalam media tadi, kita nanti akan memindahkan kembali. Ini pada tahap aklimatisasi, kita pindahkan tanaman tersebut pada tempat tumbuhnya di dalam bedengnya. Nah, demikian nanti tumbuhan akan tumbuh normal seperti biasa. Jadi demikian proses kultur jaringan yang didasari oleh sifat totipotensi pada tumbuhan. Nah, sekarang kita yang menjadi pertanyaan, mengapa harus kultur jaringan? Apa kelebihan kultur jaringan? Sekarang kita coba lihat. Nah, sekarang kita lihat keunggulan yang pertama. Dengan kultur jaringan akan diperoleh bibit yang bersifat identik dengan induknya. Sifatnya akan mirip dengan induknya. Yang kedua, tidak membutuhkan tempat yang luas. Kita hanya membutuhkan ruang-ruang yang sempit, lahan sempit, ruang di dalam suasana aseptik. Yang ketiga, kualitas dan kesehatan bibit akan lebih terjamin. Yang keempat, bibit yang dihasilkan seragam dan akan lebih cepat pertumbuhannya. Yang kelima, pengadaan bibit tidak tergantung pada musim. Dan yang terakhir, dengan waktu yang singkat kita akan memperoleh bibit dalam jumlah yang banyak. Demikian untuk keunggulan dari kultur jaringan. Nah, jika ada keunggulan tentu ada kekurangan. Apakah ada kekurangan dari kultur jaringan? Silakan Ananda semua yang mempelajar menuliskan di kolom chat dari video ini apa saja yang menjadi kekurangan dari kultur jaringan. Nah, demikianlah Ananda semua bagaimana kita mengkaitkan sifat totipotensi dengan kultur jaringan. Semoga bisa dipahami. Sampai berjumpa kembali pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.